Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Fiska Ayu Nur Faiza, Hidayah Nur Hadisa Putri, dan Hani Prasetya Ningtyas akan memaparkan sedikit hasil diskusi kami mengenai topik integrasi agama dan sains menurut Al-Athos. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai profil Al-Athos. Al-Athos memiliki nama lengkap yang bernama Syekh Muhammad Nauqib bin Abdullah Ibnu Muhsin Al-Athos. Ia lahir di Bogor pada 5 September 1931 Masehi. Ia diberi gelar Sayyid karena silsilah beliau itu sampai pada cucu Nabi yang bernama Sayyidina Husain. Nah, beberapa karya dari beliau diantaranya yaitu rangkaian rubaiyat, The Concept of Religion and the Foundation of Ethic and Morality, dan sebagainya. Nah, beliau juga dikenal sebagai orang pertama yang menyuarakan islamisasi ilmu pengetahuan. Selanjutnya, ilmu menurut Al-Athos. Al-Athos mendefinisikan ilmu sebagai sebuah makna yang datang ke dalam jiwa bersamaan dengan datangnya jiwa kepada makna dan menghasilkan hasrat serta kehendak diri. Yang artinya di sini bahwa Tuhan itu sebagai sumber pengetahuan dan jiwa manusia itu sebagai penafsirnya. Nah, dilihat dari segi aspek sifat dan juga kegunaan ilmu pengetahuan, di sini ada dua term yang saling bertolak belakang. Yang pertama yaitu ada term barat yang memandang bahwa ilmu itu terlepas dari iman atau Tuhan, serta hal-hal metafisik akibat adanya sekularisme. Nah, term yang kedua ini term Islam yang memandang bahwa ilmu itu tidak terlepas dari iman atau Tuhan, sebab dalam iman mengandung unsur ilmu yang memahamkan terkait kebenaran pada akal manusia. Nah, jadi sangat bertolak belakang antara term barat dan juga term dalam sudut pandang Islam, bahwa barat itu memandang ya ilmu itu terlepas dari yang namanya iman atau Tuhan, karena barat memandang bahwa ilmu pengetahuan itu berawal dari keraguan-raguan yang ada pada diri manusia yang diolah oleh pola pikir mereka, oleh akal pikiran manusia itu sendiri. Maka barat memandang ilmu pengetahuan itu tidak ada sangkut pautnya oleh iman atau juga Tuhan. Sedangkan dalam Islam itu memandang bahwa ilmu itu tidak terlepas dari iman atau Tuhan. Karena di dalam iman itu mengandung unsur-unsur ilmu yang memahamkan terkait dengan kebenaran dan terkait dengan kebenaran pada akal manusia, di mana manusia ini memperoleh ilmu pengetahuan melalui hidayah Allah, bukan berawal dari keraguan. Selanjutnya yaitu latar belakang islamisasi ilmu pengetahuan. Menurut Al-Athos, ilmu yang dikembangkan oleh Barat dinilai tidak netral. Peradaban Barat berisikan ide-ide, nilai-nilai, kebudayaan, filsafat, dan doktrin yang bersifat spekulatif dan juga bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam. Pengembangan ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh Barat dilakukan dengan tradisi dan kultur yang berbeda dengan ajaran agama Islam. Peradaban Barat perlu diseleksi terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Umat muslim banyak yang tidak sadar mengambil ilmu pengetahuan dari Barat tanpa adanya seleksi. Hal ini mengakibatkan munculnya kebingungan, skeptisme, dan juga ketergantungan terhadap ilmu pengetahuan dari Barat. Nah, Al-Athos mengatakan bahwa perlu membebaskan manusia dari pemikiran sekuler yang dapat merusak mereka. Nah, latar belakang islamisasi ilmu pengetahuan ini kita kembalikan kepada definisi ilmu pengetahuan menurut Al-Athos yang sebelumnya saya jelaskan, bahwa Barat itu memang memandang ilmu pengetahuan itu terlepas dari iman atau Tuhan. Barat memandang ilmu pengetahuan itu bersumber dari keraguan-raguan dari akal pikiran manusia itu. Maka di sini jelas bahwa nilai ilmu itu tidak netral, karena bersumber dari ide-ide, nilai, kebudayaan, atau doktrin yang ada pada manusia yang bersifat spekulatif, yang bisa berubah-ubah. Jadi di sini dalam definisi Barat itu ilmu itu bersifat tidak netral. Nah, maka Al-Athos ini ingin mengembalikan bahwa ilmu pengetahuan itu sebenarnya berawal atau berasal dari Tuhan, karena manusia itu memperoleh
ilmu pengetahuan itu sebab Tuhan memberikannya hidayah. Dan seringkali umat muslim ini tidak sadar mereka itu mengambil ilmu pengetahuan dari barat itu tanpa mereka seleksi, tanpa difilter terlebih dahulu. Maka banyak dari umat Islam itu yang akhirnya terjerumus pada kebingungan atau skeptisme dan juga ketergantungan terhadap ilmu-ilmu pengetahuan dari barat. Maka Al-Atas ini ingin membebaskan manusia dari pemikiran sekuler seperti itu. Kemudian selanjutnya konsep Islamisasi. Nah, Islamisasi menurut Al-Atas itu merupakan sebuah proses pembebasan manusia dari magis, mitologis, animistis, nasional kultur, dan dari kontrol sekuler atas nalar dan bahasannya. Kemudian ada beberapa hal-hal yang perlu dihilangkan dalam proses Islamisasi. Yang pertama itu mengandalkan akal untuk membimbing kehidupan manusia. Yang kedua, bersikap dualistis terhadap realitas dan kebenaran. Yang ketiga, menegaskan aspek eksistensi yang memproyeksikan kehidupan sekular. Yang keempat, membela doktrin humanisme. Dan yang kelima, menjadikan drama dan tragedi sebagai unsur-unsur yang dominan dalam fitrah dan eksistensi manusia. Kemudian dalam proses Islamisasi menurut Al-Atas terdapat dua cara di dalam pelaksanaannya. Yang pertama itu ada mengisolir unsur-unsur dan konsep-konsep kunci yang membentuk budaya dan juga peradaban barat. Yang kedua, memasukkan unsur-unsur Islam beserta konsep-konsep kunci dalam setiap bidang dari ilmu pengetahuan saat ini yang relevan. Nah, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi budaya dan peradaban barat. Yang pertama itu ada akal yang diandalkan untuk membimbing kehidupan manusia. Kemudian faktor yang kedua, bersikap dualistik terhadap realitas dan kebenaran. Faktor yang ketiga, menegaskan aspek eksistensi yang memproyeksikan pandangan hidup sekuler. Yang keempat, membela doktrin humanisme. Dan yang kelima, menjadikan drama dan tragedi sebagai unsur-unsur yang dominan dalam fitrah kemanusiaan. Nah, kelima unsur tersebut hendaknya itu dihilangkan, terutama dalam bidang ilmu humaniora dan ilmu-ilmu lainnya, kemudian diganti dengan konsep-konsep kunci Islam. Yaitu yang pertama itu ada konsep agama, konsep manusia, konsep pengetahuan, konsep kearifan, konsep keadilan, konsep perbuatan yang benar, yang mana semuanya ini berkaitan dengan konsep tauhid. Al-Atas juga menganggap bahwa masalah utama yang dialami oleh umat muslim itu adalah ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh barat, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam ajaran agama Islam. Selanjutnya, dalam bidang Islamisasi ilmu, Al-Atas memandang ilmu pengetahuan yang ada tidak bersifat netral, sehingga menjadikannya tidak bebas nilai. Ilmu bukanlah bebas nilai, tetapi syarat nilai. Kehidupan barat yang sekuler menjadikan sains menjadi satu-satunya pengetahuan yang bersifat otentik yang hanya dikaitkan dengan fenomena semata. Sains dibangun di atas budaya yang memusatkan manusia sebagai makhluk yang rasional. Akibatnya, sains, nilai etika, dan moral terus-menerus diatur oleh manusia dan terus berubah. Barat menganggap keraguan-raguan yang ada sebagai sarana epistemologi yang baik dan istimewa untuk menemukan kebenaran. Kebenaran dan realita diformulasikan atas tradisi budaya dan dukungan premis-premis filosof, terutama berkaitan dengan kehidupan dunia yang berpusat pada manusia. Lahirnya ilmu dalam Islam menurut Al-Atas tak lepas dari pandangan hidup Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Atas dasar inilah wahyu ditempatkan sebagai sumber ilmu untuk alat ukur kebenaran akhir. Pandangan hidup dalam Islam ialah visi mengenal realitas dan kebenaran. Realitas dan kebenaran ini dimaknai berdasarkan kajian metafisis terhadap dunia yang nampak dan yang tidak nampak berdasarkan pada metode yang menyatukan. Barat mendasarkan segala sesuatu dengan dikotomis, sedangkan Islam didasarkan pada konsep tauhid.
Kemudian kita ke pengertian islamisasi pengetahuan menurut Al-Atas. Islamisasi menurut Al-Atas ialah upaya membebaskan manusia dari doktrin barat yang sifatnya masih sekuler dan liberal. Sedangkan ilmu pengetahuan menurut beliau adalah makna yang datang dari jiwa manusia dengan perantara hidayah Allah. Adapun yang melatar belakangi munculnya islamisasi sains yang dilakukan oleh Al-Atas adalah semangat intelektualnya di mana ilmu pengetahuan barat telah menghegemoni atau telah memimpin masyarakat dunia pada saat itu, yang mengakibatkan ilmu pengetahuan harus berkiblat ke barat. Sedangkan pada saat itu sains yang berkembang di barat tidak bersifat netral. Kemudian tujuan dari islamisasi sains ini adalah untuk membebaskan manusia dari doktrin magis, mitologis, animisme, nasionalisme buta, dan sekularisme. Al-Atas mengemukakan bahwa segala ilmu pengetahuan itu datangnya dari Allah dan segala sesuatu yang diketahui panca indera dan akal sehat yang kemudian diinterpretasikan oleh manusia dengan segala potensi yang dimilikinya. Proses islamisasi ilmu pengetahuan menurut beliau ini melibatkan dua unsur, yaitu proses mengeluarkan konsep doktrin barat dan proses memasukkan konsep Islam. Untuk melancarkan misinya ini, Al-Atas menggunakan pendekatan epistemologi yang memiliki landasan pada konsep dan pandangan hidup Islam. Implementasi dari islamisasi sains tidak hanya menyisipkan ayat-ayat Al-Quran dalam gagasan sains modern saja, tetapi juga fokus pada bagaimana Islam memberikan pedoman nilai yang mengikat ilmu pengetahuan. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa antara Islam dengan filsafat dan sains modern menurut Naqib Al-Atas terdapat persamaan, khususnya dalam hal-hal yang menyangkut sumber dan metode ilmu, dan kesatuan cara mengetahui secara nalar dan empiris, kemudian kombinasi realisme, idealisme, dan pragmatisme sebagai fondasi kognitif bagi filsafat sains, proses, dan filsafat sains. Namun di sisi lain terdapat juga sejumlah perbedaan yang mendasar dalam pandangan hidup mengenai realitas akhir. Baginya dalam Islam, wahyu merupakan sumber ilmu tentang realitas dan kebenaran akhir berkenaan dengan makhluk ciptaan dan pencipta. Baik, sekian dari kami. Semoga dari apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.